Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ba'd. Eh, Apa nih atas keterlambatannya karena Ustadz Masud tadi menghubungi kita bahwa beliau sedang ada tamu di sekolahnya di Mahat Tarbiyatun Nisa. Jadi beliau minta waktu sedikit. Insya Allah beliau akan masuk dengan segera. Nah, barakallahu fikum. Mohon maaf atas keterlambatannya dan semoga dapat dimaklumi. Barakallahu fikum. Nah, bismillah. Ana mau tanya untuk lisan Arab sampai halaman berapa ya? Soalnya Bapak Amuji yang biasa jadi moderator, beliau berhalangan. Mohon diingatkan di chat halamannya. 30, oke. Arab 1. Nah, Ustaz. Tafadhal ya, Saraswati. Tafadhali. Baik. Ya, Rizky. Nah, Ustaz, mungkin bisa langsung dibuka, Ustaz ya. Ini Anda sambil dari PDF, Ustaz. Halaman 30, Ustaz.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Aman. Baik, afwan ya karena ada tamu tadi, duyuf. Baik, insyaallah saya akan pindah ke laptop ini. Pindah ke laptop. Iya. Iya. Ya Rizky. Ya Rizky. Nah, Ustaz. Apa Ustaz? Lagi dicari, Ustaz. Bentar, Ustaz. Ya sebentar. Saya keluar dulu ya. Dari HP saya keluar dulu. Oke, nah, Ustaz. Bismillah. Baik. Iya. Baik, khalas. Khalas ya Rizky? Nah, modi, Ustaz. Baik. Nah, mungkin kita langsung mulai, Ustaz ya. Halaman 30, Ustaz. Di mana Asiator itu? Untuk katanya untuk handset mana taruhnya? Ya. Baik, sampai mana kemarin? Halaman berapa? 30, Ustaz. Yang tentang kaidah fikih, Ustaz. Kaidah nahwu, Ustaz. Kurang dengar. 6. Oh ya. 30, Ustaz. Baik. Halaman 30. 30. Ya, afwan ya, lumayan waktunya.
terkuras nada Naam, tamil. labas Ustaz. Insyaallah dimaklumi Ustaz. Taib, kita ulang dari sini ya, dari halaman 30 ya. Naam Ustaz. Qawaid nahwu ini ya. Naam. Kaidah nahwu Ustaz, qawaid nahwu. Qawaidun nahwu. Betul ya? Naam, sahih Ustaz. Baik, nanti saya ulang lagi kembali terkait dengan naib fa'il yang dhamir ya. Insyaallah nanti ketika baca qawaid. Taib, silakan men yaqra, siapa yang baca? Naam. Bismillah, kita mulai dari namanya silakan dari Siti Miatul, tafadhali. Siti Miatul Fauziyah, Karawang, tafadhali ya Iya. Dari nomor 1, Ustaz. Nah, Qawaidun nahwi. 1. Fi'il mabni lil ma'lum adalah kalimat aktif. Contoh, darosa ya darusu. Atau belajar mempelajari. Sedangkan fi'il mabni lil majhul adalah kalimat fasib. Contoh, durisa yudrosu atau dipelajari. baik. Nah, ini kemarin kalau 2. nggak salah sudah dijelaskan. Afwan, sebentar ya. Biar saya jelaskan langsung ya. Karena waktu. Sebentar. Iya. Ini kemarin sudah kita jelaskan ya. Sudah jelaskan, tapi nggak apa-apa. Saya jelaskan kembali. Iya. Saya jelaskan kembali. Nah, ini dalam kaidah bahasa kita adalah itu apa? Kalimat aktif ya. Itu fi'il maklum, itu kalimat aktif, fi'il maklum. Aktif itu kalimat maklum, kemudian majhul adalah kalimat pasif ya. Kedengaran ini? Terdengar? Halo? Naam, afan agak kecil Ustaz. Kecil ya? Kedengeran dikit Ustaz. Dikit ya, sebentar. Naam. Nah, ini kedengaran? Iya, agak mendingan Ustaz. Mendingan. Terus Tapi ini? enggak Ustaz. Belum. Belum juga? Belum Ustaz. Lama Ustaz. Ya, gimana? Masih belum Ustaz. Masih belum ya? Naam. Ini gimana? Oke Ustaz. Ah. Oke Ustaz. Gimana? Cukup? Oke. Cukup? Enough. Naam. Yakfi Ustaz. Cukup ya? Baik. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa fi'il atau kata kerja dalam bahasa Arab itu ada dalam bentuk fi'il maklum, yaitu kalimat aktif ya. Bahasa kita diawali dengan me ya, memukul, mempelajari atau belajar, minum atau meminum, ya, makan, itu kalimat aktif ya, kalimat aktif. Sedangkan majhul itu kalimat pasif, diawali dengan di ya, dipelajari, diminum, dimakan, dipukul, dan seterusnya. Nah, ketika membuat kalimat majhul, nah ini perhatikan contoh, nanti insya Allah akan dijelaskan di sini. Ini fi'il madhi, kemudian ada fi'il mudhari. Contoh darasa, ini fi'il maklum, ketika majhul adalah dhamma awaluhu, dhamma di awal, dan dikasrahkan sebelum huruf akhir. Sebelum akhir jadi darasa jadi durisa. Darasa durisa. Sedangkan fi'il mudhari didomahkan di awal dan difatahkan sebelum huruf akhir. Kebalikan pada fi'il madhi ya. Kalau fi'il madhi itu kasrah sebelum akhir, kalau fi'il mudhari fathah sebelum akhir. Jadi yadrusu yudrosu. Di awal tetap dhammah. Di awalnya apa? Tetap berharakat dhammah. Yudrosu. Jadi dipelajari. Cuma waktu ini lampau, ini waktu sedang ya, sedang berlangsung. Nah, ini sudah dijelaskan kemarin cara membentuk fi'il majhul ya, cara membentuk fi'il majhul, yaitu fi'il madhi. Bagaimana caranya? Didhammahkan, diharakat dhammahkan atau didammahkan huruf awalnya dan dikasrahkan sebelum huruf akhir. Contoh mana'a, muni'a. Kalau mana'a melarang, kalau muni'a dilarang ya. Mana'a mencegah, kalau muni'ah dicegah. Mana'a menghalangi, muni'a dihalangi. Ya, karena mana ini banyak maknanya ya. Bisa melarang, bisa mencegah, dan seterusnya.
Nah, kemudian itu kaedah umum ya, didomahkan di awal dan di akhir, sebelum akhir dikasrahkan. Itu untuk majhul. Jadi muni'a, dicegah, dilarang. Kemudian selanjutnya kan fi'il itu kan bermacam-macam fi'il madhi ya. Ada yang 3 huruf minimal, ada yang lebih daripada 3 huruf. Nah, jika huruf awalnya huruf ta, ini ta tambahan ya, ta tambahan, maka diharakatkan huruf ta-nya. Huruf ta serta huruf kedua. Huruf ta diharakatkan karena menjadi huruf pertama, kemudian diharakat dhammahkan huruf keduanya. Jadi awal dan kedua dhammahkan. Tentu sebelum huruf akhir tetap kasrah, itu kaidah umum. Perhatikan tasallama ini jadi tusu. Tasa jadi tusu karena diawali pada ta. Asalnya kan sallama. Salama asal salima. Itu kata kerja dasarnya salima. Kemudian imbuhan di tengah sallama. Kemudian tambah lagi di awal ta tasallama. Nah, tasallama itu adalah menerima maknanya. Tasallama. Untuk majhulnya tusu. Tusul 5. Itu apa artinya? Diterima. Tasallama menerima, tusul 5 diterima. Nah, kemudian selanjutnya jika huruf ketiganya huruf alif, nih huruf ketiga, pertama ta, kedua qaf, ketiga alif. Nah, maka ditukar dengan waw. Kenapa tukar dengan waw? Karena huruf kedua kan dhammah tadi ini. Huruf dua kan dhammah kan? Huruf pertama dhammah, huruf kedua dhammah karena diawali oleh ta. Tusu. Nah, ketika huruf keduanya dhammah sementara depannya alif, tentu ditukar dengan waw. Karena dhammah sesuainya waw. Jadi apa? Tuku riba. Taqaraba, tuku riba. Taqaraba saling mendekati. Tuku riba saling didekati. Tuku riba. Nah, ini dia. Dan perhatikan ini, dan jika huruf ketiganya alif, ini dia, maka ditukar dengan waw. Karena sebelumnya dhammah, ini qaf. Jadi sebelumnya dhammah, maka otomatis tukar dengan waw. Jadi tuku. Selanjutnya, jika huruf awalnya huruf hamzah, hamzah wasal. Kalau tadi ta ya, sekarang hamzah wasal. Hamzah wasal ini juga hamzah tambahan ya. Tambahan. Contoh ini. Nasara, ini nun asal nun, sad, ra itu asal nasara. Kemudian pakai pola infa'ala, ifta'ala jadi intasara. Intasara, ifta'ala, intasara. Masyaallah. Ada belah? Ada ini enggak kabel? Afwan sebentar ya, ini mau dicas. Lemah ini. 6, Ustaz. Iya. Sebentar. Ya maklum karena tidak di rumah. Baik. Allah. Enggak pakai sini. Iya. Alhamdulillah nyampe. Ya, alhamdulillah. Baik. Udah nyampe ya. Udah. Baik. Jadi intasara polanya ifta'ala ya. Ini kajian sharaf sebetulnya. Baik, enggak apa-apa. Asalnya ini nun sad ra, nasarah menolong itu asalnya ya. Ya. Perhatikan tambangan ifta'ala. Intasara. Nah, ini berarti apa? Huruf awalnya hamzah, namanya hamzah wasal. Sehingga hamzah itu enggak ditulis ya. Bagaimana kaedahnya? Kaedahnya adalah didhammakan huruf pertama itu hamzah dan huruf salis ketiga. Ini dia. Tiganya ta. Jadi intasara jadi untusira. Intasara jadi untusira. Istamala juga hamzah wasal. Istamala jadi ustumila. Istamala ustumila. Nah, itu dia. Istakhraja ustukhrija. Istakhraja ustukhrija. Iqtaraba uqturiba. Iqtaraba uqturiba. Istamala istakhdama ustumila.
Istamala, ustu'mila, istakhdama, ustukhdima. Nah, selanjutnya ini sebetulnya kajian pekan lalu ya. Enggak apa-apa kita ulang lagi. Dan jika huruf sebelum akhirnya alif, nah ini masih pola apa? Diawali oleh hamzah wasal ya. Maka ditukar dengan huruf ya. Huruf ya. Dan diharakat kasrahkan sebelum akhir. Nah, ini maksudnya apa? Sebelum ya itu dikasrahkan. Dan diharakat kasrahkan sebelumnya. Hanya ini kembali pada ya, sebelum ya. Perhatikan ikhtara. Nah, ini huruf alif ini ditukar dengan ya. Ketika ditukar dengan ya, otomatis sebelumnya yang tadinya fathah, ya, ikhtar, jadi apa? Jadi kasrah ti. Jadi tira. Kalau kita kembali pada pola, ini kan huruf pertama didomahkan, huruf ketiganya didomahkan juga. Tu kan gitu. Tu. Ya, tu. Nah, kemudian karena alif ditukar dengan ya. Sehingga bagaimana huruf asalnya? Uhtoi kan gitu. Nah, ya ini sesuainya kasrah, tidak bisa dhamma, maka jadi apa? Yang tadi dhamma ditukar dengan kasrah. Jadi ukhtira. Ukhtira, ikhtara menjadi ukhtira. Dipilih ya. Ikhtara jadi ukhtira. Nah, itu dia. Kemudian selanjutnya, jika huruf kedua, huruf alif, ya, jika huruf kedua, huruf alif, maka ditukar dengan huruf ya. Huruf kedua ya, huruf kedua. Dan dikasrahkan huruf pertamanya. Seperti sama. Sama ini keduanya alif ya. Sama menjadi sima. Tukar dengan ya. Kemudian kasrahkan sebelum akhir. Jadi sima. Jadi sama. Sima. Perhatikan amati yang di dalam tabel ya. Coba kita lihat di sini Pak. Para ikhwan akhwat sekalian, dalam tabelnya. Dalam tabel ini. Iya. Nah ini. Qala. Ini huruf kedua kan alif ini. Tukar dengan ya. Setelah tukar dengan ya, maka dikasrahkan sebelum akhirnya. Jadi qila. Qala. Qila. Ba'a. Bi'a. Khafa, khifa, sana, sina, sara, sira. Nah, sara, sira. Nah, ini tentu untuk apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi ya. Kita baru bicara fi'il madhi. Bicara fi'il madhi. Nah, ini perhatikan kembali. Coba kita perhatikan ini. Kataba, selesai ya. Tadi selesai kaidah tentang fi'il madhi. Kataba dhamma awaluhu wa kusra maqal akhir jadi kataba kutiba. Nasara nusira, fataha futiha. Ini 3 huruf ya. Fataha futiha. Dakhala dukhila, jalasa julisa. Nah, kemudian akrama, nah, sama polanya juga didhamahkan akhir awalnya. Didhamahkan karena ini hamzah bukan hamzah wasal, ini hamzah qata ya, maka tulis dhammanya. Nah, akrama dhamma awaluhu wa kusra maqabla akhir dan dikasrahkan sebelum akhir. Jadi akrama jadi ukrima. Ahsana uhsina. Akrama ukrima, ahsana uhsina, ab'ada ub'ida, aqraba ukriba dan seterusnya. Nah. Kemudian selanjutnya, nah ini huruf kedua apa? Huruf alif ya, huruf alif. Nah, bagaimana polanya? Ya, dhamma awaluhu. Jadi ketika dhammakan awalnya, ini lebih daripada 3 huruf ya. Ya, 3 huruf. Dhammah awalnya otomatis alifnya tukar dengan waw. Jadi umila, amala, umila, jahada, juhida. Jahada, juhida. Nah, kemudian juga ata. Ata jadi utia. Kok bisa jadi ata? Asalnya ini akta, itu asalnya. Akta, itu asalnya. Akta. Maka polanya af'ala yuf'ilu. Akta, itu asalnya. Akta. Karena ada 2 hamzah bertemu dalam apa? Hamzah pertama, hamzah kedua bertemu, maka hamzah keduanya ditukar alif, maka jadi amana. Sama seperti ata, amana, yu'minu, amana,
yu'minu. Ata yu'ti. Itu fi'il mudhari. Berarti ata yu'ti. Amana yu'minu. Nah, untuk majhulnya adalah dhammahkan di awalnya, kemudian yang tadi hamzah tukar alif apa? Ditukar dengan waw. Afwan ya, yang tadi itu ada hamzah tukar dengan alif jadi ata. Nah, ketika dimajhulkan, hamzah pertamanya dhammah, yang alifnya tukar dengan waw. Kenapa tukar dengan waw? Karena dhammah. Otomatis tukar dengan waw jadi utiya. Tentu kasrah sebelum akhir. Kalau sebelum akhir tetap kasrah, itu berlaku untuk umum ya. Utiya. Seulang kembali. Ata. Ada pertama hamzah, yang kedua mad. Yang mad itu aslinya hamzah. Ini polanya af'ala. Af'ala. Itu af'ala. Ata. Kan itu. Karena ada dua hamzah. Dan itu di dalam bahasa Arab itu apa? Tidak bagus dua hamzah bertemu. Maka ditukar hamzah kedua jadi alif. Jadi ata. Itu jadinya. Sama tadi amina, pola af'ala, amana. Seulang kembali, amana. Bertemu dua hamzah, maka hamzah kedua ditukar dengan alif. Jadi dia amana. Ata. Amana. Ata. Baik. Nah, kemudian kembali kita majhul. Kaidah majhul bagaimana? Sini. Iya. Jangan diganggu aja dia, jadi lagi ngajar. Taklim. Nah, kemudian dhamma awaluhu didhammahkan huruf awal jadi u kan gitu. Dhamma awal. Nah, setelah hamzah u ini sementara depannya akan alif ini. Ini ada alif. Ini maka kasih tanda apa? Panjang. Ada alif. Enggak mungkin dhammah depannya alif. Maka alif tukar dengan waw jadi utiya. Tentu ta ini jadi kasrah sebelum akhir. Itu kaidah umum. Jadi utiya. Jadi amana umina. Jadi amana umina. Jadi ata utiya. Baik. Demikian juga pembanyakan akhadha gitu kan. Akhadha masuk pola af'ala. Akhadha. Bertemu dua hamzah, tukar hamzah yang kedua, hamzah bersukun, dia alif jadi akhadha. Nah, itu dia. Kemudian dimajhulkan waw alifnya tukar dia waw. Kena dhammah sebelumnya. Jadi ukhidha. Ukhidha itu kalau masuk pola af'ala. Baik, kemudian kita lihat selanjutnya. Nah, ini bagaimana tadi kaidahnya ketika fiil diawali oleh ta tambahan dhamma awaluhu wasanihi yang kedua jadi tasal jadi tusu. Tasa tusu. So, akhirnya kasrahkan jadi tusun 5. Nah, demikian ini taqa tuqu. Taqa tuqu. Nah, ketika qaf ini dhamma tentu alif tukar dengan waw tuqutila. Tuqutila. Demikianlah fiil yang lain diawali dengan ta tambahan maka didhammahkan di awal, kemudian didhammahkan huruf yang keduanya. Jika ada huruf ketiganya alif, tukar alif dengan waw. Seperti ini. Taqatala tuqutila. Nah. Taib. Tadaraba tuduriba. Tadaraba tuduriba. Selanjutnya, yang diawali oleh hamzah wasal ya. Hamzah wasal ini hamzah wasal ini. Ya. Hamzah wasal. Kaidah bagaimana? Dhamma awaluhu wa thalithuhu. Dhammah awal dan huruf ketiganya. Huruf ketiga ta. Jadi ista jadi ustu. Ustulima. Ustulima. Istaghfara. Ustughfira. Istaghfara. Ustughfira. Nah, adapun fiil yang terdiri pada 3 huruf, huruf ketiganya ada alif, qala, sama, ba'a, khafa, sara, sara, sona, dan seterusnya. Maka kaidahnya bagaimana? Huruf alif ditukar dengan ya. Itu kaidah bakunya. Tukar dengan ya. Setelah ya ditukar, maka huruf awalnya dikasrahkan. Kenapa dikasrahkan? Karena ya sesuainya kasrah. Jadi qala jadi qila. Dikatakan. Ba'a jadi bi'a dijual. Khafa khifa dikhawatirkan atau ditakutkan. Sara sirah. Ya. Sara sirah diperjalankan. Sara sirah dijadikan. Sona sina. Sona menjaga. Sina dijaga.
Baik, itulah kaidah untuk fi'il madhi ya. Ini sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Sekarang kita lanjutkan kaidah fi'il mudhari ya. Kaidah fi'il mudhari. Baik, silakan. Ya, Rizky. Naam, Ustaz. Fi'il mudhari sekarang, ya. Bismillah. Tafadhal. Ya, siapa ya? Naam, Aditya Putri, tafadhali ya, Ya. Fi'il mudhari. Ya. Diharokat dommahkan huruf awalnya dan difathahkan sebelum huruf akhirnya. Iya. Contoh, yamna'u, yumna'u. Nah, perhatikan dhammah di awal dan difathahkan sebelum akhir. Kebalikan fi'il madhi. Kalau fi'il ini kasrah ya. Ini fathah. Jadi mana yamna yumna. Yaftah yuftah. Yadrib yudrab. Ya'kul yu'kal. Yashrab yushrab. Baik. Terus ba B. B. Jika huruf ketiganya waw atau ya, maka ditukar dengan huruf alif. Dan diharokat fathahkan sebelum hurufnya. Ya, fathahkan sebelumnya. Sebelum apa? Sebelum alif difathahkan. Kenapa? Karena alif sesungguhnya fathah. Jadi sama. Jadi apa? Yu, dhamma awalnya. Nah, huruf waw ini itu kan alif. Jadi yusamu. Dan sebelum alif difathahkan. Yusamu. Yasir, yusar. Yabi, yuba. Yakhaf, yukhaf. Khafa, yakhafu, yukhaf. Nah, itu enggak perlu ditukar alif lagi. Karena sudah alif. Khafa, yakhaf, yukhaf. Sara, yasir, yusar. Ba'a, yabi, yuba'. Perhatikan dan amati yang di dalam tabel. Coba kita lihat nih dalam tabel ya. Ya. Kita bahas lagi dalam tabel ini. Iya. Waduh. Terlalu jauh nih. Ya. Baik, dalam tabel nih. Nah, sekarang kita lihat fi'il mudhari'nya. Kataba yaktubu, yaktubu dhamma awaluhu wa futiha qabla akhir. Yaktu jadi yukta, yuktabu. Yukrimu, yukramu. Yukrimu, nah ini enggak perlu ditukar dhamma lagi, memang sudah dhamma. Iya. Enggak perlu diubah. Berarti sebelum akhirnya diubah. Ra, ri jadi ra. Yukramu. Yu'amilu, yu'amalu. Yu'amilu, yu'amilu, yu'a. Berarti a ini enggak perlu tukar, alif enggak perlu tukar lagi. Ya. Yu'amalu, fathan, yu'amalu. Yu'ti, yu'ta. Yu'ti, yu'ta. Perhatikan sebelum akhirnya fathah. Huruf akhir alif. Yu'ta. Yatasallamu, yutasallamu. Yatasallamu jadi yutasallamu. Nah, insyaallah kalau fi'il mudhari apa tidak banyak perubahan ya. Dhamma awal dan difathahkan sebelum akhir itu kaidahnya. Ya. Perhatikan yastalimu jadi yustalamu. Yataqatalu yutaqatalu. Dari yatasallamu yutasallamu. Yastalimu yustalamu. Yastaghfiru jadi yustaghfa. Sebelum akhirnya fathah. Yustaghfaru. Nah ini kalau dia fi'il mudhari'nya huruf tengah-tengahnya huruf ilat baik waw maupun ya ini tukar dengan alif. Jadi yu tetap di awalnya dhammah ya yuqa. Nah, tentu ketika tukar alif yang ada berdhammahnya tukar fathah karena alif sunya fathah. Demikian juga sebelum ya-nya kasrah tukar kasrah dengan fathah karena alif sunya fathah. Jadi yaqul yuqal, yabi yuba, yasum yusam. Kalau ini yakhaf ini enggak perlu tukar lagi. Jadi yukhaf, alif enggak perlu tukar lagi, yukhaf. Yasiru yusaru, yasiru yusaru. Baik. Terus ya. Selesai untuk apa? Pembentukan kata kerja
yang maklum jadi majhul, yang aktif menjadi pasif. Ya. Itulah cara membentuk fiil, baik fiil madhi maupun fiil mudhari. Nah, kemudian selanjutnya pembahasan adalah tidak kalah penting adalah naib fa'il. Tentu kalau kalimat pasif itu fa'il enggak disebutkan. Enggak disebutkan fa'ilnya, maka dikatakan majhul. Pelakunya tidak disebutkan, maka dikatakan majhul. Nah, ketika fa'il ditukar, maka ada penggantinya. Nah, pengganti itu dikatakan naib fa'il. Apa saja yang bisa menggantikan naib pengganti fa'il? Apa saja yang bisa menggantikan fa'il disebutkan naib fa'il? Yang paling utama adalah objek. Maf'ul bih. Nah, itu paling utama. Nanti ada yang lain, di antaranya jar majrur atau syibul jumlah. Nah, ini yang akan kita bahas selanjutnya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini dulu tentang pembentukan kata kerja dari maklum kepada majhul atau kalimat pasif daripada aktif ya. Ya. Biar kita fokus dulu pada fi'il dulu. Ya, Rizky. 6, Ustaz. Ya. Orang lain, yang lain apa gimana, Ustaz? Ya, mungkin ada pertanyaan terkait dengan fi'il dulu ya, fi'il dulu. Naam. Kalau sudah paham, ya. Memang ini perlu apa? Perlu latihan ya. Insya Allah nanti kan banyak latihan ya. Perlu latihan untuk membuat apa? Membuat kata kerja ya. Aktif ya, menjadi pasif ya, menjadi pasif. Nah, mungkin bagi yang ingin bertanya di chat silakan tulis Ana ingin bertanya, nanti kita bukakan mic-nya. Tafadhalu ya ikhwah. Nah, mungkin lanjut dulu, Sat ya. Iya, ya. Baik. Baca, Sat. Yang B, Ya. Sat. Silakan. Tafadhali ya Bukan B. Nafisah. Yang ini Yang C. nomor 3. Naam. Nomor 3. Nomor pertama apa itu? Nomor pertama ini adalah menjelaskan fi'il maklum dengan fi'il majhul ya. Nah, yang kedua adalah cara membentuk fi'il majhul. Nah, yang ketiga adalah pembahasan adalah naibul fa'il. Nih. Pengganti fa'il. Silakan. Naam, Sat. Ya. Tafadhal ya Zian. Atau mungkin yang lain dulu ya. Tafadhali ya ukhti Citra au Citra. Tafadhali. Iya, silakan. Naam. Mungkin bisa diganti lagi yang lain. Naam, afan. Tafadhali ya ukhti Nafisah mungkin. Mic-nya sudah terbuka. Nah, mungkin Citra dulu ya. Ya. Nah, tafadhali. Naibul fa'il. Ya. Naibul fa'il adalah pengganti fa'il. Ya. Karena fa'ilnya tidak disebutkan dalam kalimat. Hukumnya sama dengan fa'il, yaitu pertama marfu. Kedua, jika naibul fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya memakai ta'nis berharokat sukun di akhir fi'il madi. Contohnya, kutibat ar-rusa. Kutibat ar-risalatu. Nah, kutibatir risalatu. Nah, kutibatir risalah, bukan rosalah, risalah, surat risalah. Kutibatir risalatu. Iya. Ini kalau dibaca wasal, baca kasrah ya. Kutibatir risalah. Wasal. Kalau tidak, ini kan asalkan sukun, kutibat. Nah, ja'at kalau dia fi'il maklum kan ja'at. Nah, darasat, katabat, semua itu kalau fa'ilnya muannas. Nah, ini ketika majhul juga sama. Kalau naib fa'ilnya muannas. Jadi hukum naib fa'il itu sama dengan fa'il, hukumnya sama statusnya. Kalau fa'il marfu, naib fa'il marfu. Kalau fa'ilnya muannas, ya naib kalau fa'ilnya muannas, maka fi'il kita ta'nis. Demikian juga kalau naib fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya pakai ta'nis, sama status hukumnya. Baik. Terus dan memakai huruf ta di awal fi'il mudhari. Contoh, ya. tuktabur risalatu. Nah, tuktabur risalah kan sama fa'il juga begitu kan? Di awal dengan ta kalau fa'ilnya. Tadhhabu Fatimah kan gitu. Tadhhabu
Fatimatu. Nggak bisa yadhabu Fatimah, tadhabu. Nah, demikian juga kalau naib fa'ilnya muannas, sementara fi'il mudhari'nya apa? Sementara fi'ilnya fi'il mudhari', maka harus pakai ta di awal. Jadi tuktabur risalatu. Tuktabur risalah. Bukan yuktabur risalah, tapi tuktabur risalah. Demikian juga bukan kutibar risalah, kutibat ar-risalatu. Baik. Nah, selanjutnya. Tapi ini paham, insyaallah mudah ya. Hah? Mudah kan insyaallah? Insyaallah. Iya. Terus yang keempat. Di antara yang bisa dijadikan naibul fa'il adalah pertama maf'ul bih Iya. atau objek. Atau objek. Nah, kita tahu kan sudah belajar maf'ul bih ya? Sudah belajar kan maf'ul bih? Sudah. Iya, sudah belajar. Karena nggak mungkin ini pembahasan maf'ul apa? Naibul fa'il kalau tidak dibahas maf'ul bihnya. Baik, perhatikan. Kita kan ini kataba Ahmadul wajibah kan? Kataba Ahmad ini kan fi'il ma'lum. Apa nih? Kata menulis kan? Ahmad telah menulis PR, tugas. Nah, sekarang PR telah ditulis. Nah, bagaimana caranya? Fi'ilnya ini diubah. Jadi kalimat pasif. Jadi bagaimana kaidahnya? Fi'il madhi dhamma awaluhu wa kusira qabla akhir. Dhamma awaluhu, dhamma di awal dan dikasrahkan sebelum akhir. Jadi kataba kutiba. Nah, setelah ini dijadikan, maka fa'il ini dibuang, tidak boleh dinampakkan lagi. Ya, namanya juga majhul. Majhul itu kan arti majhul tidak diketahui kan gitu kan? Enggak diketahui atau tidak disebutkan, maka dibuang fa'ilnya. Setelah ini dibuang, inilah objek ini kan maf'ul bih. Maf'ul bih ini yang menempati posisi fa'il itu Ahmad. Perhatikan jadi kutiba al-wajibah jadi al-wajibu. Bukan kutibal wajibah, tapi kutibal wajibu. Hukum fa'il dhamma ini dipindahkan kepada yang tadinya maf'ul bih, dipindahkan kepada naib fa'il. Karena posisinya bukan maf'ul bih lagi dia. Jadi apa? Naibul fa'il. Telah ditulis tugas. Ya, itu. Atau PR. Taib. Nah, insya Allah nanti kita lihat ya. Atau kita lihat dulu lah ya. Biar apa enak itu. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu ini apa jumlah mufidah ini banyak ini. Jumlah mufidahnya banyak nih. Nah, ini. Perhatikan kataba Muhammadud darsa. Ini jumlah yang mana fiilnya fiil maklum. Muhammad telah menulis pelajaran. Sekarang bahasanya adalah pelajaran telah ditulis. Nah, ini bagaimana prosesnya? Fiil kataba jadi kutiba tadi sudah dijelaskan. Muhammadnya dibuang, nggak disebutkan lagi dalam kalimat. Itulah kaidah bahasa Arab. Berbeda kalau bahasa Indonesia ya, mungkin Indonesia terkadang disebutkan. Contoh, anak itu dipukul oleh orang. Ya, yang mukul kan orang kan, tapi dalam kalimat pasifnya kadang-kadang disebutkan anak itu dipukul oleh orang atau anak itu dipukul oleh si Ali. Ya, masih disebutkan oleh pelakunya. Nah, itu kaidah bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau bahasa Arab tidak, ya makanya dikatakan majhul, nggak disebutkan lagi. Ya. Malah kalau disebutkan malah salah. Nah, ya. Jadi apa? Yang ini maf'ul bi darsa inilah yang menempati posisi Muhammad. Nah, ini diperhatikan Muhammad sudah nggak dibuang, sudah dibuang. Kemudian darsa ini yang menempati. Bagaimana harakatnya? Hukumnya marfu dia, tidak bisa mansub. Nah, kalau mansub dia itu maf'ul bi. Nah, ketika dia menempati fa'il, makanya statusnya jadi naibul fa'il, pengganti fa'il. Maka status hukumnya sama dengan fa'il, dia marfu. Kutibat darsu, makna pun berubah. Pelajaran itu telah ditulis atau telah ditulis pelajaran itu. Nah, naib fa'ilnya apa? Ad-darsu. Ini fa'ilnya. Ini bentuknya apa? Mufrad, isim mufrad. Kan sudah dipelajari kan? Ya. Isim ada bermacam kan? Ada isim mufrad, ada isim musanna, ada jamak mudzakkar, ada jamak taksir, ada jamak muannas dan seterusnya. Nah, tanda rafa'nya apa? Dhammah. Ini tanda rafa'. Karena hukum naib fa'il itu marfu, tanda rafa'nya dhammah. Baik, kita lihat lagi. Kataba Muhammadur risalata kan? Kataba fi'il ma'lum. Muhammad fa'il, risalata maf'ul bih. Muhammad telah menulis surat. Nah, sekarang dijadikan majhul. Kataba jadi kutiba tadi kan? Kutiba. Nah, ar-risalata maf'ul bih
ini menempati tempat Muhammad, dibuang Muhammadnya kena fiil sudah diubah. Jadi kutibatir risalatu. Jadi tak jadi tu. Nah, di sini harus pakai tak ta'nis. Kenapa? Karena naik fa'ilnya muannas. Nah, kalau di sini enggak pakai tak, kenapa pakai tak? Karena fa'ilnya muzakkar. Karena fa'ilnya muzakkar. Nah, di sini naik fa'ilnya, yang pengganti fa'ilnya itu muannas, risalah, ya tadi objek. Nah, satu muannas maka pakai tak ta'nis. Kutibatir risalatu. Jadi naib fa'il ada risalah, itu bentuk isim mufrad, tanda rafa'nya dhammah. Baik, ini contoh fi'il madhi. Sekarang fi'il mudhari. Yaktubu Ahmadul wajib. Ya. Ahmad sedang menulis tugas. Ya. Sedang menulis tugas. Ahmad sedang menulis tugas. Nah, sekarang diubah, sedang ditulis, kan gitu. Nah, bagaimana kaidahnya? Dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Nah, dhamma awaluhu. Perhatikan, didhammakan awalnya dan difatahkan sebelum akhir. Itulah kaidah fi'il mudhari. Jadi yuktabu. Nah, setelah jadikan ini yuktabu, Ahmadnya fa'il dibuang. Wajibannya maf'ul bi menempati posisi Ahmad jadi al-wajibu. Yuktabul wajibu. Nah, fa'ilnya wajib bentuk isim mufrad dan rafa'nya dhammah ya. Taib. Tidak selamanya ya, tidak selamanya naib fa'il itu mufrad, tergantung maf'ul bih-nya. Kalau maf'ul bih musanna, naib fa'ilnya tetap musanna. Kalau maf'ul bih-nya jamak, nanti naib fa'ilnya tetap jamak. Iya. Nah, di sini kebetulan contohnya maf'ul bih-nya mufrad ya. Maf'ul bih-nya mufrad. Nanti ba ini insyaallah ada musanna. Taib. Yaktubu Ahmadul qissah kan? Ahmad sedang menulis kisah cerita. Nah, sekarang dijadikan majhul. Bagaimana majhulnya? Yaktubu jadi yuktabu kan itu ma awaluhu wa futiha qabla akhir jadi yuktabu. Nah, yuktabu. Kemudian Ahmadnya dibuang. Nih Ahmad dibuang. Nah, kemudian tentu al-qissata maf'ul bih yang tadi mansub mengambil posisi fa'il. Namanya naib fa'il. Nah, yang tadinya fathah dia mansub maf'ul bih, sekarang hukumnya berubah status. Status jabatan berubah, itu naib fa'il, status hukum juga berubah. Yaitu hukum fa'il, itu marfu. Jadi al-qissatu. Nah, ketika ini jadi naib fa'ilnya muannas, tentu fi'il pun juga berubah. Yaitu kasih ta di awal kena fi'il mudhari. Jadi tuktabul qissatu. Enggak bisa kita baca apa? Yuktabul qissatu. Enggak bisa karena qissah ini adalah naib fa'ilnya muannas, sebagaimana kalau fa'ilnya muannas pakai ta kan? Kan bukan kalau kita berubah ini fa'il muannas. Bukankah kita mengatakan taktubu Fatimatu, taktubu Zainabu? Kan gitu. Nah, fa'ilnya muannas maka fi'ilnya ada ta di awal. Demikian juga ketika naib fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya harus ada ta. Karena fi'il mudhari ini maka ta di awal. Tuktabul qissatu. Naib fa'ilnya qissah ini mufrad dan rafa'nya dhammah. Baik. Paham sampai di sini dulu? Sebelum kita masuk pada contoh yang musanna. Nah, ya Rizky. Sat, mungkin gimana Sat? Ya, kalau Lanjut ada, atau? ya, enggak, coba kita satu persatu dulu. Ya, karena ini materi ini kan mungkin sebagian orang agak berat kan gitu kan. Ya. Sat, mungkin pertanyaan Sat ya? Iya, ya. Tafadhol ikhwah bagi ingin bertanya di chat. Ana tulis, silakan just Ana ingin bertanya. Nah, dari Ikhwan dulu ya. Tadi belum baca Ikhwan salah. Tafadhol ya Bapak Hadi. Ya. Ustaz mau bertanya. Ya. Apabila naib fa'ilnya itu dalam bentuk jamak, apakah fi'ilnya itu gimana Ustaz? Nah, Tetap insyaallah dia fi'il atau ya. Insyaallah contohnya lengkap. Insyaallah lengkap. Ini ba ini musannah, jimnya jamak. Ya. Insyaallah lengkap. Nah, di sini naib fa'ilnya apa? Dalam bentuk dhamir. Insyaallah nanti naib fa'ilnya nanti bentuk dhamir ya. Iya. Baik dhamirnya nyata maupun dhamir mustatir. Insyaallah lengkap di sini. Iya. Baik. Kalau enggak kita lanjutkan. Nah, sekarang ba. Perhatikan ba ini. Ini jumlah apa? Kata kerja pas aktif ya. Jumlatun fi'luha mabni lil ma'lum, yaitu kalimat yang mana fi'ilnya dalam bentuk fi'il ma'lum, itu fi'il kalimat aktif ya. Nah, sekarang diubah menjadi suatu jumlah
Yang mana fi'luha mabni majhul. Fi'ilnya dalam bentuk apa? Mabni majhul itu kalimat pasif. Nah, kemudian naib fa'ilnya dijelaskan di sini. Kemudian tanda rafa'nya apa? Karena naib fa'il itu sama hukumnya. Fa'il marfu. Nah, kita lihat. Hafidhatil bintu juz'ain. Hafidhatil bintu. Nah, di sini fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya pakai ta ta'nis. Anak perempuan itu telah hafal 2 juz. Ya. Juz'ain, 2 juz. Maksud juz apa? Al-Qur'an Karim. Ya. Telah hafal 2 juz. Nah, sekarang diubah. Telah dihafal 2 juz. Kan gitu. Telah dihafal 2 juz. Tentu pertama apa? Langkah pertama adalah fi'ilnya diubah dulu. Hafidhah menjadi apa? Hufidhah. Kan dhamma awaluhu wa kusira maka belakang. Nah, dhammah di awalnya dan dikasrahkan sebelum akhir. Sebelum akhirnya huruf fa, bukan dha ya. Ta ini tidak termasuk fi'il. Ta ini bagi ta ta'nis. Nah, kebetulan sebelum akhirnya sudah kasrah, maka enggak perlu diubah. Jadi hafidhah jadi hufidhah. Jadi sudah berubah makna udah tuh. Kalau hafidhah menghafal, kalau hufidhah dihafal. Ya, makna sudah berubah jadi kalimat pasif dihafal. Nah, setelah fi'il diubah, maka fa'il dibuang, enggak disebutkan lagi. Nah, itulah katakan majhul. Nah, jangan disebutkan fa'il lagi. Kalau disebutkan fa'il malah kalimatnya salah. Ya. Dibuang fa'ilnya. Kemudian juz'ain maf'ul bih ini kan mansub nih, termasuknya apa? Ayah kan? Karena dia musanna. Ini kan musanna ini. Dia pakai ya karena maf'ul bih. Karena hukumnya mansub. Maf'ul bih hukumnya mansub. Ya. Ini sudah kita pelajari. Nah, ketika ini dijadikan naib fa'il karena dia maf'ul bih, tentu dia jadi naib fa'il karena fa'ilnya sudah dibuang ya. Nah, maka maf'ul bihnya tadi mansub menjadi statusnya hukumnya apa? Marfu. Hukumnya marfu. Nih, marfu hukumnya. Nah, sekarang kita lihat musanna itu tanda rafa'nya apa? Nah, ini yang sudah diungkapkan baik di kitab yang pertama ya. Kitab yang pertama lisan Arab di akhir-akhir bab itu kan ada mufrad, musanna, contoh musanna. Nah, dijelaskan di situ maupun juga jilid kedua juga ada. Jilid kedua di awal-awal sudah dijelaskan. Nah ini tanda rafanya alif bukan ya. Kalau ya itu mansub atau majrur ya. Nah, otomatis ya ini tukar jadi alif sehingga dia berubah status jadi marfu. Jadi hufidha juz'ani. Hufidha juz'ani. Tinggal pertanyaan, Ustaz, mana ta ta'nis Ustaz? Bukankah tadi ada ta ta'nis? Di sini tidak perlu ada ta ta'nis lagi. Kenapa? Karena naib fa'ilnya mudzakkar. Naib fa'ilnya mudzakkar, maka tidak perlu ada ta ta'nis. Nah, kebalikan daripada contoh yang tadi. Kalau contoh yang tadi, ini kan di fa'ilnya tidak pakai ta ta'nis karena fa'ilnya mudzakkar, kan gitu. Nah, setelah diubah menjadi kalimat pasif, kebetulan maf'ul jama muannas, maf'ul bihnya muannas, maka ditambah ta ta'nis. Yang tadinya enggak ada ta ta'nis, sekarang ada ta ta'nisnya karena fa'ilnya muannas. Jadi kebalikan daripada contoh ini. Nah, jadi hufidha juz'ani. Apa maknanya? Telah dihafal 2 juz. Naib fa'ilnya adalah musanna. Ini kan musanna ini. Kita tahu bagaimana membuat musanna, tambah alif, tambah nun atau ya dan nun. Itu cara bikin pola musanna. Pada isim mufrad kitab, kitabani, kitabaini. Tambah alif dan nun atau ya dan nun. Kitabani, kitabaini. Nah, cuma beda hukum, tapi maknanya sama. 2 kitab, beda hukum. Kalau kitabani pakai alif itu status hukumnya marfu. Kalau pakai ya status hukumnya apa? Mansub atau majrur. Nah itu. Nah di sini karena naib fa'il maka hukumnya marfu jadi juz'ani. Taib. Alamat rafi alif. Ini perhatikan alamat rafi alif. Li'anau musanna. Terus selanjutnya. Hafidhatil bintu surataini. Perhatikan. Surataini. Anak perempuan itu telah hafal 2 surat. Ya. Perhatikan ini sengaja saya kasih contoh ya. Contoh di sini maf'ul bi ya mudzakkar, di sini maf'ul j muannas supaya bisa melihat perubahannya. Nah, tadi bagaimana cara bikin langkahnya? Fi'il dulu diubah ya kan. Tadi dhamma awaluhu wa kusur makabari qabla akhir kebetulan sebab akhirnya sudah kasrah enggak perlu diubah jadi hufidhah, hufidhat. Nah, kemudian bintunya dibuang, fa'ilnya buang jadi hufidhat.
Hufizat suratain kan gitu. Nah, sekarang ini maf'ul bihnya mansub dan nasabnya ya diubah status hukumnya jadi marfu, maka berubah jadi alif suratani. Jadi hufizat suratani. Dia bertanya, Ustaz, tanya masih ada Ustaz? Ya, nggak perlu dibuang tanya. Kenapa? Oh iya ya, oh iya, oh sakit ya, luka. Oh iya ya, nggak apa-apa. Oh iya ya, cium jadi. Dah, sana ya. Ya, ya, makan. Jadi lagi ngajar ya. Ya. Oh ya, Mam. Kalau apa? Oh ya, Nam. Apa? Mam. Hah? Ya. Nyam. Ijlis, kul, makan. Naam. Taib. Taib, afwan ya. Anak Ustaz Saiful. Cucu. Taib. Ya. Nah ini kena fa'ilnya mu'annas, maf'ul bih juga mu'annas, berarti nggak perlu diubah fi'ilnya ada tataan, nggak perlu diubah. Karena naifalnya mu'annas. Jadi hufizat suratani. Jadi naifal itu suratani, ini musanna, tanda rafa'nya alif. Ya. Nah, sekarang ini tadi fi'il madhi ya, sekarang kita lihat fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Yukrimu tullabul mudarrisaini. Jadi para siswa memuliakan dua orang guru. Kan musanna ini mudarrisaini. Nah, langkahnya apa? Fi'ilnya diubah. Ini fi'il mudhari dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhir dan fathahkan sebelum akhir jadi yukrimu jadi yukramu. Ini dia yukramu. Tullabu fa'ilnya enggak disebutkan lagi dibuang. Nah, mudarrisaini otomatis menempati posisi fa'il. Ini dia. Ketika dibuang tinggal ini. Nah, bagaimana harus diubah status hukum? Ini maf'ul bi mansub dan nasab ya karena musanna. Nah, karena diubah menjadi alif. Kenapa alif? Karena alif itu sebagai tanda rafa'nya isim musanna isim kedua. Jadi mudarrisani, bukan mudarrisaini. Jadi yukramul mudarrisani. Perhatikan naib fa'ilnya adalah al mudarrisani, tanda rafa'nya alif. Kenapa? Li'annahu musanna. Taib. Yukrimut tullabul mudarrisataini. Para siswa memuliakan dua orang guru perempuan. Nah, sekarang bagaimana mengubahnya? Nah, langkah pertama fi'ilnya diubah. Dhamma awaluhu wa futiha qabla akhir difathahkan sebelum akhir. Jadi yukrimu jadi yukramu. Yukramu fa'ilnya dibuang. Kemudian maf'ul B-nya dimarfu'kan. Mudarrisatain jadi mudarrisatani. Nah, jadi yukramul mudarrisatani. Nah, kita lihat mudarrisata ini adalah mu'annas. Mu'annas, maka otomatis fi'ilnya harus ada ta di awal kena fi'il mudhari. Jadi tukramul mudarrisatani. Tukramul mudarrisatani. Perhatikan kalau sini yukramu di bawah tukramu. Kenapa? Karena naib fa'il dia bawa di atas mudzakkar, sedangkan yang di bawah naib fa'ilnya mu'annas. Tukramu al mudarrisatani. Nah, itulah contoh yang naib fa'ilnya musanna. Ya, alhamdulillah tadi sudah ya. Pertama mufrad yaitu mufrad mudzakkar dan mufrad muannas, kemudian mufrad mudzakkar, mufrad muannas, baik itu fi'il madhi maupun fi'il mudhari fi'ilnya. Nah, kemudian yang kedua adalah naib fa'ilnya mudzakkar, musanna mudzakkar, musanna muannas, musanna mudzakkar, musanna muannas, baik fi'ilnya fi'il madhi maupun fi'il mudhari. Nah, sekarang kita masuk bagian jim. Nah, perhatikan ini jumlatul fi'luha mabni ma'lum. Ini pertama. Kalimat atau kalimat sempurna yang mana fi'ilnya mabni ma'lum, yaitu kalimat aktif ya. Nah, perhatikan di sini fi'ilnya majhul. Nah, sekarang naib fa'ilnya adalah bentuk jamak. Perhatikan nih. Yukrimut tullabul mudarrisin kan? Para siswa memuliakan para guru. Para siswa memuliakan para guru. Perhatikan, ini fi'il mudhari ya. Ya. Mau fi'il mudhari, fi'il madhi kan sudah tahu kaedahnya sama saja ya. Kaedah sudah seperti yang di atas, kalau kita ganti fi'il madhi juga bisa. Nah, yukrimut tullabul mudarrisin. Bagaimana ini? Didhammahkan di awal ke fi'il mudhari dan fathahkan sebelum akhir. Jadi yukramu. Ini dia yukramu. Tullabnya fa'ilnya dibuang. Mudarrisinnya maf'ul bi ini tanasabnya ya,
karena jamak muzakkar salim diubah jadi marfu. Nah, kita tahu bahwa jamak muzakkar isim tanda rafa'nya apa? Jamak muzakkar salim tanda rafa'nya waw. Itu sudah disebutkan pada jilid pertama sudah ada, jilid kedua juga sudah ada. Jadi mudarrisin jadi mudarrisun. Perhatikan, yukramul mudarrisun. Nah, di sini mudarrisun sebagai naib fa'il tanda rafa'nya waw nih. Waw, kenapa? Li'annahu jamak muzakkar salim. Kemudian yukrimut tullabul mudarisati. Perhatikan, yukrimut tullabul mudarisati. Nah, para siswa memuliakan para guru perempuan. Nah, sekarang dimuliakan para guru perempuan, fiilnya diubah, yukrimu jadi yukramu. Yukram, fa'ilnya dibuang, tullab. Kemudian mudarisati ini mansub dan nasabnya kasrah karena jamun salim ya. Ini jamun salim dan nasabnya kasrah. Bisa dirujuk kembali di jilid yang kedua. Jilid kedua itu pembahasan maf'ul bih, ya. Ya, jilid kedua juga dibahas maf'ul bih, ya. Nah, ini kalau salah jilid ini juga ada ya. Di awal ya. Di awal ini juga tentang apa? Maf'ul bih. Iya. Maf'ul bih, coba kita lihat kan ini tuh udah ada semuanya di sini ya. Iya, ini yang musanna. Musanna maf'ul je musanna, ini mufrad ya. Ya. Bukan musanna ya, afan ini mufrad, isim mufrad nih. Saya kira ini alif musanna, durian ya. Ini mufrad. Ba ini musanna kan? Perhatikan kita ba ini qalamain. Tanda nasabnya ya, ini musanna. Nah, ini musanna. Baik. Sebentar. Kita buka kembali. Ya, supaya nyambung. Nah, ini yang maf'ul bih, yang maf'ul bih jamak muzakkar salim. Perhatikan ini. Tanda nasabnya ya, mudarrisin, ya, mujahidin, muwazzafin, jalisin. Nah, kemudian ini saja jamak muannas salim, tanda nasabnya kasrah kan, ini jamak salim. Jazar ini maf'ul bih, tanda nasabnya apa? Kasrah ini. Nah, lihat di kaidah ini. Lihat di kaidah ini maf'ul bih jamak taksir, tanda nasabnya fathah ya. Lihat kembali ini kaidah sudah ada di sini. Baik. Jadi insyaallah pelajaran itu nyambung ya, nyambung. Iya. Terus kita kembali ke sini. Iya. Kembali ke sini. Nah, jadi ini dia. Nih. Nah, ini apa? Ya, yukrimut tullabul mudarisati. Jadi ini maf'ul bih, tanasabnya kasrah, karena jamak muannas salim. Nah, ketika dijadi naib fa'il, maka status berubah jadi marfu. Jadi mudarisati jadi al-mudarisatu. Al-mudarisati jadi al-mudarisatu. Karena jamak muannas salim tanda rafa'nya dhammah. Sedangkan dia mansub tanda nasabnya kasrah. Jadi tukramu al-mudarisatu. Nah, sini yang tadi yukrimu majul jadi yukramu. Nah, diubah ya jadi tak. Kenapa? Karena naib fa'ilnya muannas mudarisatu. Jadi tukramul mudarisatu. Naib fa'ilnya adalah mudarisatu. Tanda rafa'nya dhammah. Kenapa? Karena jamak muannas salim. Baik. Istaraitul haqaibah. Saya telah membeli tas-tas ya. Haqaib jamak daripada haqibah. Jamak daripada haqibah. Ini haqaib adalah jamak taksir. Nah, lihat kembali jamak taksir. Baik pembahas di fa'il maupun pembahas di maf'ul bih. Ya. Jamak taksir tanda rafa'nya dhammah, tanda nasabnya fathah, tanda jarnya kasrah. Itu jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Nah, sekarang kita ubah. Jadi ubah jadi fi'il majhul, jadi istara itu jadi istara, ini fi'ilnya istara, diubah jadi majhul jadi usturiya kan? Kan ini kan diawali oleh hamzah wasal. Bagaimana kaidahnya? Dhammah awalnya wasalisuhu. Nah, itu ingat tuh. Kalau fiilnya dia oleh hamzah wasal, dhammah di awal, kemudian huruf ketiganya wasalisuhu, jadi ushtu, dan sebelum akhirnya dikasrahkan. Ini fiil madhi ya. Jadi ini usturiya, istara jadi usturiya, istara itu kan istara jadi usturiya. Yang tadi alif diganti dengan ya. Karena sebelumnya kasrah. Ustara itu ra itu fathah, istara depannya alif maksurah seperti apa? Alif seperti ya ya, istara. Nah,
ketika majhul kan gitu. Sebelum akhirnya ra dikasrakan usturi, otomatis yang tadi alif di akhir jadi tukar dengan ya. Usturia. Kenapa tukar ya? Karena sebelumnya kasrah. Usturia. Baik. Usturia. Nah, sekarang mana fa'ilnya tu? Ini fa'ilnya tu ini. Arti saya kan, ini dibuang fa'ilnya. Jadi usturia. Usturia. Nah, haqaib ini muannas ya. Diubah jadi marfu jadi haqaibu. Nah, ketika naib fa'il muannas otomatis maka fiilnya fiil madhi ditambahin ta ta'nis sakinah jadi usturiyat. Usturiyat. Ta ini bukan ta ini ya, ini fa'il itu saya. Ini ta bukan fa'il, bukan dhamir. Ini alamatut ta'nis. Usturiyat. Al-haqaibu. Apa artinya? Tas telah dibeli. Nah, mana naib fa'ilnya berarti ini? Naib fa'ilnya adalah haqaib ta'ala matrafi dhammah li'annahu jamak taksir. Li'annahu jamak taksir. Terakhir ya. Afwan ya, saya telah tadi seharusnya bisa ditambah waktunya karena saya bawa cucu ya, harus pulang ya. Karena sudah malam 9:30 hampir. Jadi insya Allah dal nanti kita lanjutkan pada pekan depan. Iya, kita pelan-pelan saja. Tusaidul ghaniyatu akhak. Tusaidul ghaniyatu akhaka. Apa artinya? Tusaidul ghaniyatu akhak. Nah, al-ghaniyah ini kan perempuan kaya nih. Nah, perempuan kaya membantu saudaramu. Ini kenapa pakai itu? Karena fa'ilnya muannas. Sa'ada yusaidu kan. Sa'ada itu polanya. Sa'ada yusaidu arti membantu. Yusaid. Karena fa'ilnya muannas, maka fi'il mudhari'nya pakai ta. Yusaid jadi tusaidu al-ghaniyatu. Itu sudah ada pembahasan di bab fa'il ya. Mana maf'ulnya akhaka? Ini akha ini adalah termasuk asmaul khamsah. Ini juga sudah ada pembahasan asmaul khamsah ya. Sudah ada pembahasan asmaul khamsah itu di jilid yang kedua sudah ada jilid kedua asmaul khamsah. Nah, kita tahu asmaul khamsah itu adalah akhuka, abuka, akhuka, hamuka, fuka dan dzu malin. Ya. Sudah lihat kembali jilid kedua syarat-syaratnya. Nah ini kenapa enggak pakai waw? Kenapa enggak tusailul ghaniyatu akhuka pakai waw? Karena dia maf'ul bih. Maf'ul bih hukumnya mansub. Tanda nasabnya asmaul khamsah itu alif bukan waw. Kalau waw itu marfu, maka di sini pakai alif. Tusailul ghaniyatu akhaka. Ya, akhaka. Nah, sekarang dijadikan majhul ya, dijadikan majhul. Dhamma awaluhu. Nah, kebetulan ini dhammah enggak perlu diganti lagi. Sudah tusa kemudian sebelum akhirnya fathah karena fi'il mudhari. Nah, tusaid jadi tusa'a. Tusa'adu kan itu tusa'adu. Nah, apa itu tusa'adu? Ditolong. Nah, kemudian fa'ilnya al-ghaniyatu itu dibuang fa'ilnya. Nah, kemudian yang akhaka ini maf'ul bi tanda nasabnya alif ini ya kan? Karena asmaul khamsah menempati posisi ghaniyah. Iya. Jadi apa? Ini dia. Perhatikan akhuk. Nah, dirafakkan. Oh iya ya. Dah. Masyaallah. Afwan ya. Ini cucu lagi menyuapin kakeknya, atuknya. Begitulah. Baik, karena sayangnya. Masyaallah. Baik, jadi tusaidul ghaniyatu akhak. Jadi saya ulang kembali. Ketika diubah jadi apa? Tusa'ad ini fa'il dibuang. Ya. Kemudian akhak jadikan rafa jadi akhuk. Ya. Akhuka. Karena fa'il marfu. Nah ini akhuka ini laki-laki perempuan. Ini mudzakkar. Karena asmaul khamsah itu tidak ada mu'annas. Semuanya apa? Semuanya mudzakkar. Enggak ada mu'annas. Ya. Otomatis fi'ilnya yang tadi pakai ta diubah pakai ya. Jadi yusa'adu akhuka. Yusa'adu akhuka. Enggak bisa pakai tusa'ad. Yusa'adu akhuka. Nah. Apa arti saudaramu sedang dibantu? Naib fa'ilnya adalah akhuka. Naib fa'ilnya tanda rafa'nya waw. Kenapa? Li'annahu minal asma'il khamsah. Asma'il khamsah. Baik. Nah, itulah apa keterangan dan penjelasan tentang contoh-contoh ini. Insyaallah ini tidak terlalu sulit ya. Insyaallah. Nah, cuma nanti kalau sudah masuk naib fa'ilnya dhamir ya, ini perlu apa? Perlu sedikit apa? Konsentrasi ya. Ini. Karena naib fa'il bukan lagi isim zahir. Nah, kenapa?
Karena ini maf'ul bi ini bentuk dhamir. Ini maf'ul bi bentuk dhamir. Bukan lagi isim zahir yang seperti ini. Ya, otomatis kalau dia dhamir, otomatis naib fa'il juga dhamir. Ya, naib fa'ilnya tetap dhamir. Cuma dhamir mana yang dipakai? Tidak lagi dhamir yang menempati tempat nasab, tapi harus memakai dhamir yang menempati tempat rafa. Kenapa? Karena fa'il itu marfu. Insyaallah ini akan kita jelaskan apa? Fil usbul qadim pekan depan insyaallah. Afwan ya. Karena saya bawa cucu tadi ini. Ya. Baik, mungkin ada 1 menit ya. Mungkin ada pertanyaan ya Rizky. Naam. Ya. Silakan telepon dulu ya ikhwah. Ini langsung ya yang mau pertanyaan langsung nih. Ya. Segera di chat di saya ingin bertanya atau Anda ingin bertanya, nanti kita bukakan mic ya. Telepon dulu yang ingin bertanya. Ini Hafiyah nih. Apa nih ini pertanyaan terakhir? Dari Hafiyah. Ya. Au Tafadhali. Nah, Ustaz, yang tadi yang hufiza juz'ani, Ya. kan itu nakira karena tadinya sebagai maf'ul bi yang nakira. Terus kalau kita langsung buat gitu Ustaz, apakah Ya, boleh kalau gini ya, kalau diubah itu kalau maf'ul bi-nya nakirah ya karena naib tetap nakirah. Tapi kalau maf'ul bi-nya yang ma'rifah ya maka dia ma'rifah. Itu saja. Ya. Kalau masalah nakirah ma'rifah itu kan dari sisi makna ya. Dari sisi makna. Kalau juz'ain pakai lam berarti juz'nya sudah tertentu. Kalau juz'ain ini 2 juz berarti dia apa? Umum. 2 juz yang mana? Itu belum apa? Enggak tertentu namanya. Ya. jadi kalau fa'il Ustaz boleh pakai nakira Ustaz? Boleh, bisa saja. Ja'a rajulun, boleh. Iya, fa'il enggak mesti ma'rifah. Ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki, karena kita tidak tahu kan siapa orangnya, gharib. Iya. Jazakallahu khairan. Nah. Baik. Contoh dakhala baiti sarikun. Telah masuk ke rumah saya seorang pencuri. Kita nggak tahu siapa kan. Sarik seorang pencuri, sarikun. Jadi fa'il itu bisa mu'arifah, bisa nakira. Itu kan kembali pada tergantung makna. Kalau ma'rifah itu sudah tertentu. Kalau dia nakira berarti tidak tertentu, tidak jelas orangnya siapa kan gitu. Nah. Maf'ul juga begitu. Istari li qalaman. Tolong saya belikan pena. Itu umum kan? Terserah mau pena apa. Iya kan? Istari li qalaman. Baik. Afwan demikian saja ya wallahu alam. Afwan Set. Untuk UTS sampai mana materi Set? Kenapa UTS? Sampai mana Set soalnya Set? Oh, paling-paling majhul masuk ya, paling-paling ini tentang pembahasan perubahan kata ya, kata saja. Iya. Fiil yang apa kan jadi contohnya kataba coba apa diubah yang majhul seperti apa? Iya. Insyaallah mudah kok insyaallah. Iya. Baik, demikian saja wallahu alam bisawab. Afwan ya. Ya, barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakumullah khairan Ustaz Mas'ud dan juga kepada teman-teman semuanya dan khususnya pada Ustaz Mas'ud atas ilmu dan waktunya. Dan mohon maaf tadi karena beliau ada ini jadi kita agak telat, tapi nggak apa-apa karena beliau sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk kita untuk mengajari kita pada malam hari ini. Silakan dimerojak kembali pelajaran yang telah berlalu, terutama sekali bagi yang mungkin masih belum begitu paham, silakan di merojak. Linknya sudah ada di YouTube dan mohon maaf atas kekurangan